Baik. Sifat aturan main Allah dalam api apa? Kalau dalam tauhid adi, hukum adi. Aturan main Allah itu hukum adat, adi. Aturan main Allah dalam api apa? Panas. Panas itu kalau disentuh apa? Membakar. Baik. Itu aturan main Allah. Tauhid rububiyah kita dalam hati, ifradullah fi af'ali, mengesahkan Allah pada setiap perbuatannya. Sehingga dalam keyakinan kita tauhid rububiyah, yang membakar itu api atau Allah? Api atau Allah? Allah. Tauhid rububiyah. Ya enggak? Tetapi dalam keyakinan kita tauhid rububiyah, af'alnya Allah itu secara berulang-ulang punya aturan main yang namanya hukum adi. Ketika Allah ciptakan api, maka secara berulang-ulang Allah letakkan aturan main bahwasanya di api itu membakar. Maka orang yang bertauhid, ketika ada api, pertanyaan, dia lari atau tetap? Misalnya akan sembahyang, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baku jawab, api. Orang yang tauhid rububiyah kenal dengan afal Allah, dia lari atau tetap bertahan? Nah, ada yang mengatakan bertahan, ada yang mengatakan lari. Khilafiyah ini. Ya. Contoh, ada orang yang bersin, sakit, acus. Dari asrama sudah tahu nih orang bersin. Ya enggak? Orang yang punya tauhid rububiyah, lihat temannya bersin lagi musim corona, itu dia akan hindari atau akan dia dekati? Hindari ya. Ya, kenapa jadi hindari? Karena kita kenal Allah. Kenal Allah apa? Allah itu ketika berbuat, ya, itu punya aturan main. Apa nama aturan mainnya? Hukum adi. Dalam virus itu ada penyakit. Aturan main Allah memang begitu. Sama sholat tadi, api. Ketika ada api, orang yang punya tauhid rububiyah kenal, oh ini, ya enggak, api ini Allah letakkan aturan main membakar. Secara berulang-ulang dibuktikan Allah. Ya enggak, secara berulang-ulang dibuktikan Allah. Di mana Allah membuktikan? Setiap kita kena api, hangus. Ada enggak? Ketika api kita sentuh, itu apa yang terjadi anak-anak? Khilafiyah. Tak pernah terdengar ketika api disentuh khilafiyah. Kata seorang saintis, api itu menurut saya ketika disentuh malah dingin. Yang satu lagi bilang, api itu ketika disentuh menurut saya panas. Yang satu lagi, enggak, yang betul itu ketika disentuh panas dingin. Tak pernah terjadi itu. Kenapa? Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Ya enggak? Ya, dalam surah Al-Ahzab itu kalau tidak salah. Tapi ayatnya lupa ya. Baik, selama-lamanya tidak akan kamu tidak bisa robah ketentuan Allah itu. Memang aturan main Allah begitu. Jadi ketika kita sholat, ada api, orang teriak api, orang yang punya tauhid rububiyah dia akan lari. Tapi hatinya tauhid, tubuhnya usaha. Nah, itu tauhid rububiyah itu. Ketika orang kenal Allah itu berbuat seperti apa, dia akan ikut aturan main Allah, usaha tidak akan dia lepas. Jadi ketika ada api apa? Lari. Api bukan. Ya Allah, bukan. Tapi hatinya apa? Saya lari bukan takut api, tapi saya lari takut dengan Allah yang meletakkan hangus di api. Secara berulang-ulang begitu. Jadi dia lari itu karena taat kepada Allah. Taat kepada apa? Aturan main Allah dalam api, lari dia. Jadi ketika ada teman bersin-bersin, acus, hindari. Kenapa? Takut. Bukan takut bersinnya, takut Allah meletakkan corona di dalam bersin. Kan begitu? Ya enggak? Ikut aturan main Allah dong. Kata siapa? Menurut pakar. Saya lupa itu ada pakar namanya Dr. Muhammad Indro Cahyono.
Betul, namanya Dr. Muhammad Indro Cahyono. Indonesia Bicara, dalam acara Indonesia Bicara kalau tidak salah di MNC TV itu ada, di YouTube ada. Jadi kata dokter itu apa? Ini bukan dokter, WHO juga bilang ya, yang namanya pencemaran virus corona itu lewat apa? Lewat namanya droplet kan? Droplet ya, droplet. Lewat droplet itu. Jadi virus itu dia tidak bisa hidup kecuali berada di dalam balutan droplet ya, droplet. Seperti ikan tidak akan hidup kecuali di dalam air, kecuali iwak, karena iwak dia harus ada di dalam banyu. Ya, kalau iwak harus dalam banyu, kalau ikan dalam air. Jadi virus itu seperti itu, dia harus berada dalam balutan droplet, artinya kelenjar. Itu semacam apa? Cairan ya, cairan yang lengket seperti ingus dan air liur kalian. Selama dia berada di dalam bulatan, dia kan kecil, jadi dia seperti berenang di situ kan, dia hidup itu. Dia ada kan butiran-butiran ingus kan, karak hidungnya 4 juga. Nih, itu droplet, selama dia dalam droplet hidup. Ya, penyebarannya seperti itu. Nah, itu pakar yang bilang, makanya ini sebetulnya Nabi sudah duluan, pakar virus ini Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, kalau kita bersin tutup. Kalau bersin tutup. Makanya saya larang kalau ada yang sholat, pecus, pasti kuitihi. Kenapa kada masker? Ya Allah, aku kada takutan ingosikan. Aku takutan Allah meletakkan virus di ingosikan. Aku takut Allahnya, karena aturan main Allah kayak itu mulai. Ya Allah. Seperti itu, orang yang bertauhid seperti itu. Api, lari dia. Kenapa? Bukan takut api. Saya takut Allah itu memang seperti itu. Dia kalau berbuat, ya dengan afalnya itu pakai sebab. Ya, api itu secara berulang-ulang Allah letakkan aturan main, menghanguskan, kabur. Dia kabur bukan takut api, tapi takut Allah secara berulang-ulang meletakkan hangus di api. Ketika dia lari lalu tajurongkop bahasa banyak. Apa? Karena ini sandalnya dijarat mati orang. Api buka, tajuramba. Ketika tersempur tidak bisa lagi dia menghindar, tidak bisa menghindar. Api sudah mengelilingi. Ya Allah, saya sudah ikut aturan main Engkau. Ya enggak, aturan main Allah apa? Di api ada panas, lari kau. Itu aturan main Allah. Saya sudah ikut aturan main Engkau ya Allah. Saya sudah ikut aturan main. Tapi saya sudah ikut aturan main, tapi saya tidak bisa lagi lari. Ini kaki saya keseleo ya Allah. Makanya ya Allah, saya yakin Engkau yang letakkan aturan main, maka Engkau juga yang menghentikan aturan main. Saya yakin ya Allah, api tidak memberi bekas. Nah, yaitu pas api tadi mengelilingi dia, tiba-tiba dia kedinginan. Pemadam menyemprot. Bisa aja kan Allah atur pemadam. Ya. Nah, makanya kalau kita sudah usaha, sudah dikasih alat cuci tangan, ya enggak? Sudah dikasih alat cuci tangan. Tiba-tiba sudah dikasih masker semuanya. Ya, sudah kasih masker. Tiba-tiba ada yang kena kita. Kita harus peringatkan dia. Tapi kita jangan takut. Saya sudah usaha ya Allah. Saya sudah kasih tahu, nih pakai masker, tapi kan masih. Ya, nah sekarang nih saya nggak tahu nih ada virus atau tidak, itu Engkau ya Allah. Saya yakin virus tidak berbekas. Saya sudah ikut aturan main. Insya Allah ada apa-apa. Makanya ketika sudah kita habis usaha, baru kita mainkan itu tadi. Jangan nih usaha belum langsung semua Allah. Nggak usaha, nggak boleh. Aku kalau maskeran mati juga sombong orang seperti itu, sombong. Ya, sombong orang seperti itu, sombong. Dalam kitab Nuruz Zolam itu ada cerita Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini suatu ketika sakit gigi, mengadu sih. Aduh, sakit gigi ini kan sakit luar biasa.
Makanya MGZ menyamakan sakit gigi ini setara dengan sakit hati. Itu levelnya ya. Makanya bila ada santri itu sakit gigi itu adalah kafarat ketika dia diputusin orang yang dia kasih gitu. Karena kalau katuhaan dimatin. Ini sakit gigi, ya sakit gigi. Sakit bujuk, sakit gigi ini kalau sudah sakit semuanya sakit, ya enggak? Kepala sakit, ya Allah, tangan sakit, batis sakit, ya Allah. Nangin tuh sakit juga. Makanya jarang, minta maaf, jarang orang sakit gigi itu mau kajung. Jarang. Aduh kalau orang sakit gigi sambil menikmati. Jadi Nabi Musa sakit. Tapi Nabi Musa gampang. Nabi Musa ini kan kalimullah. Nabi Musa ini kan kalimullah ya. Nabi Musa ini kalimullah. Jadi gampang, dia langsung bincang aja sama Allah, langsung bercakap. Ya Allah, sakit. Ya jangan Allah, sakit kah? Sakit. Mbak apa? Jawab, sembuhkan ya Allah. Kada sanggup lu sakit panar. Gampang kan? Karena bercakap dengan Allah. Jadi kata Allah apa? Sah. Ini kita versi Banjar ya. Sah. Sah. Kalau kamu pengen sembuh, pengen ya Allah, pengen. Lalu kata Allah, gini Sah, kamu nanti naik ke atas gunung. Ya, kamu temuin di atas gunung itu ada sebuah tanaman merambat, daunnya begini-begini kata Allah. Nah, kalau kamu ketemu daun itu, kau ambil, kau gigit, kenakan di tempat gigimu yang sakit. Baik ya Allah, nggih ya Allah. Berangkat Nabi Musa. Mau Nabi Musa capek-capek ke atas gunung. Perintahin Allah kan? Digigit ketika masih sakit tuh. Oh, tapi ketika digigitkan Nabi Musa sembuh. Alhamdulillah sembuh, masya Allah. Senang Nabi Musa. Kawak berceramah kayak biasa. Ya lah. Nah lalu beberapa selang waktu kan ya namanya sakit gigi itu apa bisa kambuh kan, mungkin kesulitan daging dinosaurus kah apa kan? Zaman Nabi Musa ada dinosaurus lagi le. Kesulitan apa? Pokoknya kembali sakit itu. Ketika kembali sakit, Nabi Musa langsung naik ke atas gunung mencari, karena memori Nabi Musa otomatis kan, ya manusia otomatis keingatan. Yang teringat apa? Daun yang pernah disebutkan Allah. Langsung dipetik oleh Nabi Musa, digigit, ternyata bertambah. Asalnya bangkaknya segini jadi kayak ini. Oh, bangkak. Ini Musa. Ambil lagi. Amun kita sakitan. Nabi Musa sakitan. Protes, ya Allah. Kenapa ya Allah obat ini malah menambah sakit saya? Kan dulu engkau bilang bahwa ini kan obat bagi sakit gigi. Apa kata Allah? Kamu itu salah adab dengan saya. Dulu kamu sakit gigi ngadu ke saya. Lalu saya suruh engkau ikut aturan main saya, cari syariat. Ya enggak? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Saya kan ngapain saya ciptain pepohonan, ciptain tumbuhan beserta fungsinya kan? Ngapain kalau tidak digunakan oleh manusia? Makanya ikut aturan main. Sebetulnya Allah bisa saja. Ya Allah saya sakit, gampang kata Allah sembuh, sembuh ya enggak? Sembuh. Tapi kenapa Allah suruh Nabi Musa naik ke atas gunung? Karena Allah mau ngajarin beradab dengan Allah itu lewat usaha. Kayak ini nah. Ustadz misalnya menyediakan nih apa masker, ya enggak? Tiba-tiba tidak dipakai kada badat. Kenapa? Ngapain saya ngadain masker tapi tidak dipakai? Ya bagi yang sakit tadi kan ngapain? Seperti itu kan? Aturan main Allah gitu. Ngapain nggak dipakai? Kamu nggak ngehargain saya ciptain sesuatu dengan sunatullahnya, dengan hukum adinya. Nah, jadi kamu ketika sakit ngadu ke saya, lalu kamu pakai ikhtiar. Tapi kamu sementang-mentang tahu ikhtiar, kamu lupain saya Musa, enak saja kata Allah. Ya enggak? Tetap tanaman itu aku yang letakin sembuh secara berulang-ulang. Tetapi kamu lupa ke saya. Kamu langsung naik ke atas gunung tanpa mengadu ke saya. Makanya saya buktikan bahwa kuasa saya tetap ada di dalam
tumbuhan tadi, sehingga bertambah. Makanya seimbangkan antara syariat dan hakikat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, itu orang beradab. Ya, oh, ini Allah Taala seberataan yang mematikan kita, bukan hingusmu ataupun bersinmu. Kita yakin dengan Allah. Itu orang tak tahu adab gitu dengan Allah. Allah bikin aturan main tapi dia tidak laksanakan. Paham ya? Jangan ada yang tidak bermasker. Yang sakit jangan keluar. Paham ya?